Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para guru, para kepala sekolah, para pengawas ya, praktisi pendidikan, pengajar dan masyarakat semuanya, pemirsa yang setia ya untuk mendapatkan informasi-informasi dari channel Praitno Berbagi. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya Praitno Berbagi yang setia membagikan informasi-informasi yang bermanfaat ya tentunya bagi dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini ya, di video ini saya hadir untuk menyampaikan informasi dari Kementerian Pendidikan ya. Kementerian Pendidikan ungkap konsep kurikulum deep learning menyelami pendidikan dengan mindful, meaningful, dan joyful. Nah, seperti apa ya konsep di dalam kurikulum baru ini ya, yang sedang dirancang ya sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tentu saja ini diharapkan tidak hanya sekedar pergantian kurikulum, tetapi sebagai upaya ya untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, kita semua sedang mengharapkan ya semuanya agar penerapan kebijakan kurikulum baru ini akan membawa dampak positif kepada peningkatan kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia, dan diharapkan tidak membawa permasalahan baru ya, karena tentu saja dengan adanya pergantian kurikulum tentu semuanya akan berganti dan akan diawali dari semula lagi ya. Ini sangat besar dampaknya ya terhadap apa yang telah dilaksanakan sebelumnya. Salam jumpa kembali dengan Praitno Berbagi, dan silakan Bapak Ibu untuk mendukung channel Praitno Berbagi dengan cara subscribe, like, isi komentarnya. Silakan Bapak Ibu isikan komentar di kolom komentar di bawah ini, di mana yang akan disampaikan di video ini adalah mengenal konsep kurikulum baru ya yang akan dikembangkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Mukti, yaitu tentang kurikulum deep learning menyelami pendidikan dengan mindful, meaningful, dan joyful. Seperti apa? Mari kita simak bersama. Dari melintas.id, pendidikan di Indonesia bersiap menyongsong era baru dengan diterapkannya kurikulum deep learning. Deep learning ya, kebijakan ini dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, yang memandang perlu adanya perubahan dalam sistem pembelajaran yang lebih mendalam, kontekstual, dan berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis siswa. Abdul Mukti menjelaskan bahwa kurikulum deep learning bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada siswa, meski materi pelajaran yang diajarkan lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Hal ini merupakan respon atas tantangan kurikulum yang ada, di mana beban materi terlalu berat, mengurangi kesempatan siswa untuk benar-benar menyerap dan memahami pelajaran secara komprehensif ya. Dalam kurikulum baru ini, pendekatan mindful, meaningful, dan joyful menjadi kunci utama. Mindful atau pembelajaran dengan kesadaran
Berarti guru harus peka terhadap keberagaman kemampuan dan kebutuhan setiap siswa. Nah, ini kalau di kurikulum Merdeka ini ada berdiferensiasi ya. Nah, guru diharapkan tidak memaksakan keseragaman dalam proses pembelajaran, melainkan sadar bahwa setiap siswa memiliki karakteristik dan gaya belajar yang unik. Mindful juga berarti mendorong siswa untuk berpikir secara mendalam selama proses belajar. Jika seorang siswa mengajukan pertanyaan mendalam, guru tidak boleh menghentikan proses belajar tersebut. Pertanyaannya relevan, harus dijadikan kesempatan untuk menggali pemahaman lebih jauh. Jadi pertanyaan yang relevan ini harus dijadikan kesempatan untuk menggali pemahaman lebih jauh, menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan interaktif. Meaningful atau pembelajaran bermakna yang kontekstual akan membuat siswa lebih termotivasi. Ilmu yang diajarkan harus serasa relevan, bukan sekedar hafalan tanpa aplikasi nyata dalam kehidupan. Konsep joyful mengacu pada menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan penuh semangat. Dalam kurikulum ini, guru diharapkan lebih kreatif dalam menyajikan materi, menggunakan metode yang membuat siswa senang dan terlibat secara aktif. Dengan demikian, belajar tidak lagi menjadi beban, tetapi pengalaman yang dinikmati dan diingat. Abdul Muti, Mendikdasmen, menekankan bahwa kurikulum deep learning akan memberikan ruang improvisasi yang lebih luas bagi guru. Mereka dapat menciptakan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan mengembangkan pendekatan yang lebih personal. Ini penting untuk menjamin bahwa pembelajaran tidak lagi kaku dan terstandar secara seragam. Kebijakan ini juga mengakomodasi pembelajaran berbasis pengalaman, di mana siswa bisa lebih banyak berinteraksi dengan lingkungan, berdiskusi, dan mempraktikkan apa yang diajari. Mukti yakin bahwa model pembelajaran interaktif ini akan membangun keterampilan kritis dan kreatif yang sangat dibutuhkan di era modern. Selain itu, deep learning menuntut guru untuk tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga memandu siswa dalam memahami tujuan pembelajaran. Pertanyaannya seperti, mengapa kita mempelajari ini? Atau apa manfaatnya dalam kehidupan kita? Menjadi bagian integral dari proses belajar. Memastikan setiap materi yang diajarkan memiliki arti bagi siswa. Mukti berbagi pengalaman ya mempelajari konsep deep learning saat kuliah di Australia pada tahun 1995 ya. Sejak itu ia menyadari bahwa pendidikan tidak seharusnya hanya menekankan pada penguasaan materi. Pengalaman tersebut menginspirasinya untuk membawa perubahan besar di Indonesia. Dengan harapan siswa bisa berkembang lebih baik dalam berpikir kritis dan analitis. Meski materinya mungkin lebih ringan, pendekatan ini memastikan bahwa siswa mampu menyerap dan memaknai pelajaran yang lebih mendalam. Guru harus berperan sebagai fasilitator, memfokuskan proses belajar pada pemahaman, bukan sekedar penguasaan materi yang dihafalkan. Mukti juga mengingatkan bahwa kurikulum deep learning ini berbeda dengan model pembelajaran yang menuntut siswa menyelesaikan soal-soal sulit tanpa relevansi nyata. Yang diutamakan adalah membangun keterampilan berpikir yang bermanfaat bagi siswa, baik dalam kehidupan akademis maupun sehari-hari. Namun kebijakan ini bukan tanpa tantangan. Mukti menyadari bahwa penerapan kurikulum ini memerlukan pelatihan khusus bagi guru, agar mereka mampu mengimplementasikan dengan baik. Dukungan pemerintah dan komunitas pendidikan sangat dibutuhkan
agar transformasi ini bisa berlangsung dengan efektif. Tak hanya itu, pemerintah juga berencana mengkaji ulang kebijakan lain seperti penerimaan peserta didik baru PPDB dan ujian nasional. Mukti menyebutkan bahwa kebijakan tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan pendidikan dan tuntutan zaman agar lebih relevan. Kurikulum deep learning juga diharapkan mampu menjawab permasalahan dalam dunia pendidikan saat ini, terutama dalam hal keterlibatan dan motivasi siswa. Dengan cara ini, pendidikan menjadi lebih bermakna dan mampu menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas tetapi juga bijaksana dan kontekstual. Perubahan ini disambut dengan beragam ya oleh para praktisi pendidikan. Sebagian mendukung, menganggap langkah ini dapat memacu kualitas pendidikan Indonesia, sementara yang lain khawatir akan kesiapan sekolah dalam menjalankan kurikulum baru tersebut. Nah, meski ada pro dan kontra, Mukti tetap optimis bahwa kurikulum deep learning adalah langkah progresif yang diperlukan di Indonesia. Dengan dukungan yang tepat, dia yakin bahwa bisa menjadi awal kebangkitan pendidikan Indonesia yang lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Para guru dan siswa diharapkan menyambut perubahan ini dengan antusiasme dan kesiapan untuk terus belajar. Transformasi ini memang besar, tetapi dengan kolaborasi antara pemerintah, guru dan komunitas pendidikan, Abdul Mukti yakin bahwa masa depan pendidikan Indonesia akan lebih cerah. Kita tunggu bersama bagaimana implementasi kurikulum deep learning ini di satuan pendidikan. Akan seperti apa dampaknya terhadap pembelajaran siswa, hanya waktu yang akan menjawab. Tetapi hal ini pasti pendidikan kita sedang bergerak ke arah yang lebih mendalam, bermakna dan menyenangkan. Demikian ya Bapak Ibu gambaran mengenai kurikulum deep learning yang akan diterapkan sebagai pengganti dari kurikulum merdeka. Tentu saja ini konsep ini harus dikaji lebih mendalam, terutama para guru ya harus disiapkan agar sebagai pelaksana garda terdepan ini akan memahami dan akan menjalankan sesuai dengan yang sebenarnya ya. Mari kita bersiap untuk menjalankan kurikulum deep learning dan semoga ini bisa membawa perubahan pendidikan Indonesia menjadi berkualitas dan bermutu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah memperhatikan dan mengikuti video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk beri dukungan channel Presno Berbagi dengan cara subscribe, like, isi komentarnya, dan aktifkan notifikasinya agar Bapak Ibu bisa mendapatkan video-video terbaru, informasi-informasi terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.